Orang bilang bahwa cemburu itu tanda sayang. Tapi apakah semua kecemburuan itu wajar dan bisa dibenarkan? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kaitannya dengan hubungan asmara, orang bilang bahwa cemburu itu tanda sayang. Tapi apakah semua kecemburuan itu wajar dan bisa dibenarkan? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Kita mulai dulu dari apa itu yang disebut dengan cemburu. Cemburu merupakan insting alami manusia yang kita rasakan ketika timbul suatu ancaman yang dianggap membahayakan keadaan. Cemburu ini menjadikan kita merasa tidak nyaman, tidak dihargai, sensitif, sedih, marah, frustasi, dan bahkan dapat berujung pada kecemasan dan depresi. Tetapi meski demikian, cemburu merupakan sesuatu yang wajar dialami setiap orang. Banyak pihak setuju bahwa dalam sebuah hubungan asmara, cemburu itu perlu. Tetapi di antara pasangan juga harus jelas dulu apa yang diinginkan dalam sebuah hubungan dan apa batasan yang disepakati bersama. Contoh, misalnya Anda berdua sepakat untuk tidak jalan berdua dengan mantan pasangan, maka peganglah komitmen ini. Dan Anda berhak merasa kecewa bila suatu ketika pasangan Anda ini ketahuan pergi dengan mantannya, karena itu artinya dia telah melanggar apa yang disepakati bersama. Rasa cemburu juga sekaligus mengekspresikan kepedulian Anda terhadap pasangan dan keinginan Anda agar hubungan ini tetap langgeng. Setiap kali rasa cemburu muncul, Anda kemudian memiliki hasrat untuk mempertahankan pasangan. Ikatan batin yang Anda rasakan jadi semakin kuat. Anda pun berusaha melakukan segala cara untuk mempertahankan hubungan ini. Misalnya, dengan memperhatikan kebutuhan pasangan sedemikian rupa, sehingga rasa cemburu bisa bertindak seperti semacam alarm yang mengingatkan bahwa suatu hubungan itu perlu dibina terus-menerus. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Inilah cemburu yang bisa dikatakan wajar dan sehat. Cemburu bisa dikatakan sehat ketika Anda tetap mampu berpikir logis, tidak membesar-besarkan masalah, dan mampu mengungkapkannya secara langsung kepada pasangan, bukan malah menghardik dan menjadikan pertengkaran yang tidak perlu. Contoh, misalnya Anda curiga ada orang ketiga dalam hubungan ini. Jangan biarkan rasa cemburu ini membabi buta. Tenangkan diri Anda dan bicarakanlah secara terbuka dengan pasangan. Bicaranya pun baik-baik, bukan pakai emosi. Selama pasangan menjelaskan, dengarkanlah baik-baik. Tidak perlu curiga secara berlebihan. Manakala rasa cemburu ini bisa terselesaikan dengan baik, maka rasa cinta dan komitmen antara pasangan biasanya akan menjadi semakin kuat. Jika di satu sisi, cemburu itu wajar dan sehat, maka sebaliknya ada juga cemburu yang bisa dikatakan tidak sehat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya terletak pada bagaimana Anda menghadapi rasa cemburu tersebut. Jika rasa cemburu ini mengubah Anda menjadi obsesif dan posesif, maka inilah cemburu yang tidak sehat. Contoh, Anda sengaja mengecek HP pasangan, membuka semua SMS dan chatnya, menjawab panggilan masuk yang seharusnya ditujukan untuk dia, memeriksa email dan media sosialnya, bahkan sampai mengikuti pasangan kemanapun ia pergi secara diam-diam. Ada beberapa orang yang karena cemburunya sampai melarang pasangan keluar rumah, atau meminta pasangannya untuk tidak berteman dengan seseorang yang ia cemburui. Cemburu yang tidak sehat kemudian berubah menjadi ancaman rasa takut dan pikiran negatif yang menghantui. Belum apa-apa Anda menuduh pasangan berselingkuh, dan akhirnya terjadilah pertengkaran, konflik, perpisahan, atau bahkan kekerasan dalam sebuah hubungan. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Satu hal yang bisa meredakan rasa cemburu dan tidak nyaman adalah dengan membangun kepercayaan antara pasangan. Tanamkan selalu bahwa dalam sebuah hubungan, komunikasi itu perlu. Pastikan Anda berdua bisa saling terbuka, termasuk soal kecemburuan yang dirasakan. Mengungkapkan rasa cemburu pun ada caranya. Tidak boleh dengan marah, menyindir, atau menuduh, karena hanya akan membuat suasana memburuk. Lebih baik dikomunikasikan dengan kepala dingin, lalu diskusikan berdua untuk menemukan solusinya. Dengan begini, Anda akan merasa lebih lega, lebih puas, dan sekaligus mencegah pasangan Anda dibingungkan oleh perilaku cemburu Anda ini. Nah, kurang lebihnya, seperti itulah bedanya cemburu yang wajar dan tidak wajar. Cemburu yang sehat dan tidak sehat.
Semoga bisa menjadikan wawasan tersendiri bagi kita. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menjalin hubungan asmara, saya doakan semoga langgeng hubungannya. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.